Mas Robert, tentu yang menarik begitu kita hubungkan dan juga kita kaitkan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat yang terbilang rendah, survei dari BPS dan juga lembaga riset lainnya, kalau dihubungkan dengan sektor F&B, Anda melihatnya prospek ke depannya akan seperti apa di tengah daya beli yang menurun ini? Sebenarnya sejak pandemi ya, bisnis F&B ini malah meningkat sekitar 12%. Jadi mungkin dalam situasi seperti ini pun kita malah masuk ke dalam satu kesempatan besar untuk bisnis F&B ini. Jadi mungkin dalam keadaan senang atau kita kalau lihat dari sisi customer ya, customer dalam keadaan senang maupun pada waktu susah itu pada dasarnya kita tetap butuh makan gitu, dan minum. Dan kita juga bisnis F&B kan tidak hanya melihat dari produk, tetapi kita juga dari experience-nya terhadap tempat, apa yang kita berikan, baik itu dari fasilitas, dari event dan sebagainya. Nah, experience itulah yang dibutuhkan sama konsumen kita saat ini gitu. Oke, baik. Kalau kita perhatikan secara bisnisnya itu coffee shop begitu ya, di mana coffee shop ini menjadi lifestyle bagi masyarakat, khususnya masyarakat urban. Kalau misalnya kita lihat masyarakat yang juga melihat kopi ini sebagai lifestyle, tentunya ada atau di kategori masyarakat menengah. Sedangkan kalau kita perhatikan masyarakat menengah menjadi kelas yang mana ini jauh dari subsidi pemerintah dan semakin tergencet begitu ya oleh keadaan di saat memang pemerintah fokus pada masyarakat miskin. Anda melihatnya apakah memang hal ini tidak begitu terpengaruh terkait dalam bisnis dari kelas menengah yang juga saat ini sedang memiliki tantangan tersendiri dan juga penjualan kopi? Ya mungkin itu ya, balik lagi ke lifestyle itu. Memang gaya hidup konsumen pada saat ini, baik itu kelas menengah, akan diikuti justru sama kelas-kelas bawahnya gitu loh. Jadi kelas atas ini gaya hidupnya seperti apa. Nah lifestyle itu kan memang dari atas. Nah kita kan bangun itu gaya coffee shop itu kan bukan yang tadi saya bilang ya. Kita bukan hanya menjual produk, tapi kita menjual tempat, menjual experience. Kita memberikan experience terhadap konsumen. Kalau kalian ke tempat kita, apa sih gitu loh pengalaman kalian yang menarik gitu loh. Baik itu dari sisi entertainnya dan sebagainya. Nah, lifestyle itu akan diikuti sama kelas bawahnya dan anak-anak muda sekarang kan sudah tidak begitu Yang penting kita punya sedikit untuk bisa makan, tapi kita bisa mencari tempat makan yang kita bisa nongkrong. Kita punya sedikit uang, misalnya bukan uang ya, kita punya sedikit untuk makan dan bekerja. Nah, kita bisa tidak harus di kantor, tidak harus di rumah, di tempat nongkrong juga. Jadi pada akhirnya semua yang nongkrong, semua yang bekerja akan berkumpul di tempat makan gitu. Oke, dan ini juga menarik Andi, kita lihat konsep Kopinaku begitu ya, karena kalau kita pahami coffee shop lainnya menyediakan makanan hanya cemilan saja untuk penyerta dari minum kopi. Tapi di Kopinaku justru ada main course-nya dan juga menyediakan banyak makanan-makanan utama untuk makan bagi para pengunjung atau penikmat Kopinaku. Jadi apakah konsep-konsep seperti ini juga memang Anda melihat menjadi sebuah strategi tersendiri di tengah gempuran konsep-konsep baru di industri coffee shop? Jadi kita kan lahir Kopinaku itu sekitar tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya di awal kita berdiri itu bukan hanya coffee shop, tapi kita brandnya Warung Nako. Nah, Warung Nako ini adalah sebuah restoran yang berkonsep seperti warung nasi Indonesia. Jadi kalau kita sebut sehari-hari warteg lah ya. Nah, tapi pada saat 2018 itu justru bisnis yang berkembang di Indonesia ini adalah coffee shop. Kopi Indonesianya sedang di-push sama pemerintah supaya UMKM-nya lebih berkembang lagi gitu ya. Makanya kan Presiden juga pada waktu itu sangat menggembor-gemborkan coffee shop, kopi Indonesia dan sebagainya. Nah itu dari situ secara bisnis kita berpikir lebih baik kita balik coffee shop yang kita angkat, tetapi si warung nakonya membackup si coffee shop itu. Makanya kita kitchen-nya selalu membackup si coffee shop ini untuk mempunyai konsep tidak hanya seperti coffee shop kecil. Jadi sebenarnya kita tuh restoran, warung nako, tetapi secara branding itu coffee shop. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kalau coffee shop itu
udah di pikiran secara lifestyle, baik itu anak mudanya ya, berani datang dan nongkrong. Gitu, tidak seperti restoran. Restoran tuh mindsetnya kan orang pikiran cuma hanya untuk makan. Tetapi kalau coffee shop kita bisa bekerja, kita bisa nongkrong, kita bisa lain-lain lah. Semuanya kita bisa dilakukan di coffee shop. Tetapi kita karena konsepnya awal restoran di branding coffee shop, jadi kita juga mempunyai menu makanan yang tidak kalah dengan restoran. Nah, disitulah kita konsepnya yang berbeda dengan kompetitor-kompetitor kita gitu loh. Makanya luasan Kopinako pun tidak bisa kecil ya. Karena kita mempunyai kitchen yang besar, kita mempunyai menu-menu makanan yang variasi. Jadi Kopinako yang besar itu yang mungkin luasan di atas 500, bisa sampai 1000 meter itu kita pasti mempunyai menu sampai menu namanya menu nasi Nusantara. Jadi kita ada cemilan, ada meningkat dari cemilan nasi mangkuk ya. Itu seperti rice bowl ya. Kemudian kita udah punya sampai nasi Nusantara itu nasi rawon, nasi ulam. Jadi benar-benar seperti restoran, cuman kita bungkus dengan konsep coffee shop. Oke. Nah ini dari kitchennya saja tadi sudah dibilang besar begitu ya, karena memang menyediakan banyak makanan atau menu di sana dan juga banyak cemilan yang juga dihadirkan dalam menu tersebut. Sebetulnya kalau dilihat begitu, kalau memang mengejar lifestyle tentunya bangunannya harus estetik. Lalu juga hal-hal lain yang juga memiliki kelas dan memiliki investasi yang cukup tinggi di sana. Di tengah gempuran kompetisi di antara coffee shop, bagaimana Anda melihatnya terkait hal ini? Apakah memang investasi yang besar ini juga di tengah kompetisi yang juga sangat banyak begitu pemain coffee shop, ini akan susah untuk BEP, Mas Robert? Iya. Nah itu justru kita kalau kita berkompetisi dengan konsep yang sama, itu kita akan sulit untuk muncul. Tetapi makanya kita kan yang tadi ya konsep produk kita kan coffee shop, tetapi kita juga mempunyai menu-menu makanan yang sangat bervariasi. Mungkin omset untuk makanan tidak lebih bisa mengalahkan si minuman. Cuman efek dan pengaruh terhadap variasi makanan itu sangat berpengaruh terhadap kedatangan konsumen gitu. Jadi konsep itulah yang selalu kita bawa, makanya balik lagi luasan yang kita harus siapkan juga harus besar. Nah itu memang modal awal itu yang memang cukup menjadi modal utama dan termasuk yang terbesar yang harus kita siapkan. Tetapi kita percaya bahwa Kopinako ini mempunyai satu konsep yang secara brand, produk sampai experience yang kita berikan terhadap konsumen cukup berbeda dengan kompetitor kita yang lain gitu. Oke, baik. Jadi harus kuat di konsep agar memang berbeda atau memiliki diferensiasi dengan coffee shop lainnya dan juga menjadi langkah survive begitu di tengah gempuran para kompetitor.